Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pengalaman hidup kita sebagai orang percaya sangat mempengaruhi persepsi kita mengenai Tuhan. Saudara, oleh karena itu kita sangat butuh setiap hari membaca firman Tuhan, supaya persepsi kita tidak bias mengenai Tuhan karena dipengaruhi oleh pengalaman hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, orang-orang percaya masing-masing mempunyai pengalaman iman yang berbeda-beda. Ada kalanya kita sebagai orang percaya bertanya, mengapa saya tidak mempunyai pengalaman iman seperti teman saya itu? Tentu saja yang dimaksud pengalaman iman teman saya itu adalah pengalaman iman yang menyenangkan, atau pengalaman iman yang diharapkan, atau dengan bahasa yang lain, mengalami mujizat Tuhan. Saudara, ketika kita sebagai orang percaya mengalami pengalaman iman yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita bisa saja berpikir, apakah saya sedang berjalan dengan iman? Apakah Tuhan mendengar seru doa saya? Atau yang lebih buruk lagi, apakah Tuhan sayang sama saya? Saudara, ketika kita mempunyai pengalaman iman yang kita harapkan, kita dapat saya berkata puji Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana jikalau yang terjadi adalah sebaliknya? Apakah kita tetap berjalan di jalan Tuhan dengan iman? Mari kita membaca Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis surat Ibrani telah memaparkan akan pahlawan-pahlawan iman di dalam bagian sebelumnya, yang ia sebut sebagai saksi-saksi yang bagaikan awan itu. Saudara, bagaimana mereka bertekun di dalam Tuhan, dan bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, dan Tuhan setia kepada janjinya. Saudara, saat ini Dia menasehati para pembaca surat Ibrani supaya mereka juga boleh menjadi orang-orang percaya yang teguh imannya karena saksi-saksi begitu banyak. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, mari kita sebagai orang percaya berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, mengapa penulis surat Ibrani perlu memaparkan para tokoh-tokoh iman? Sebetulnya, penulis surat Ibrani sedang mau menceritakan siapakah Tuhan yang kita percaya. Saudara, seluruh tokoh-tokoh iman mereka taruh kepada Tuhan. Saudara, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia. Saudara, Tuhan setia kepada mereka, saksi-saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita itu. Tuhan juga setia kepada kita. Saudara, Tuhan yang setia adalah Tuhan yang memberikan kepada kita setiap orang percaya suatu kehidupan yang bagaikan sebuah perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Atau dalam bahasa letterlucknya, satu perlombaan yang ada di hadapan kita yang Tuhan sediakan bagi kita. Setiap orang berbeda-beda, sebagaimana dengan para tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama. Setiap mereka berlomba dalam perlombaan yang di hadapan mereka yang Tuhan sediakan. Atau dengan bahasa Alkitab Indonesia, yang diwajibkan bagi mereka.
Saudara, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, dia berkata begini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saudara, Rasul Paulus sadar, kehidupan dan perjalanan hidupnya itu adalah sebuah pertandingan yang baik, yaitu pertandingan iman atau perlombaan iman bagi dia. Dan saudara, dia melewati itu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, itulah yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani, agar kita ini berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada disediakan Tuhan di hadapan kita. Setiap kita berbeda-beda. Perlombaan yang berbeda, beban yang berbeda, kesulitan yang berbeda, tantangan yang berbeda. Tetapi itulah yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai sebuah kehormatan bahwa Tuhan memang percaya kepada kita, bahwa kita sanggup melakukan perlombaan itu, dan bersama Yesus kita mengalami kemenangan. Saudara, disitulah firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Saudara, di dalam perlombaan iman, saudara, yang merintangi itu adalah beban dan dosa-dosa kita. Saudara, beban dan dosa-dosa kita, itulah yang membuat kita menjadi kering. Itulah yang membuat kita menjadi tawar hati. Itulah yang membuat kita tidak lagi punya pengharapan. Itulah yang membuat kita kehilangan sukacita. Saudara, bukan perlombaan yang membebani kita, tetapi beban-beban yang tidak perlu, dosa-dosa dalam hidup kita. Saudara, itu mengeringkan tulang kita, sehingga kita menjadi tidak sanggup berlomba di dalam perlombaan di hadapan kita. Saudara, mari kita menanggalkan beban dan dosa kita. Mari kita tekun berlomba di perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebuah perlombaan iman, yang mana Tuhan Yesus, dialah yang memimpin di dalam kita mengikuti perlombaan itu. Yang kedua, saudara, pandanglah senantiasa kepada Yesus Kristus yang memimpin iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara, firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ketika penulis surat Ibrani mengatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Maka saudara-saudara, siapakah Yesus dan apa yang terjadi dengan Yesus? Saudara, itulah yang ada harusnya di dalam benak hati orang percaya. Saudara, siapakah Yesus? Yesus itu anak Allah. Siapakah Yesus? Dia adalah anak kemuliaan, anak yang penuh dengan kemuliaan Allah karena dia Allah itu sendiri. Dan apa yang terjadi dengan Yesus? Saudara, Alkitab mengatakan dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Saudara, jikalau Kristus yang tidak perlu menderita, tidak perlu mati karena dia anak Allah, dan dia datang ke dalam dunia demi saudara dan saya. Saudara, ingatlah ketika engkau dan saya menghadapi segala pergumulan, kesulitan, penderitaan. Saudara, bukankah Kristus dia bersimpati dengan kita? Saudara, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mengatakan Yesus itulah yang memimpin kita di dalam iman. Artinya dialah yang memungkinkan kita bisa beriman. Karena melalui dia Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita sehingga kita memiliki iman itu. Bukan saja itu, Alkitab mengatakan dialah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara, kita tidak sanggup menyempurnakan iman kita. Karena iman kita seringkali terseok-seok, seringkali rentan dengan badai. Kadang-kadang goyang, goncang. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah yang mampu membawa iman kita mencapai kesempurnaan atau mencapai tujuannya. Saudara, disitulah saudara, mengapa sebagai orang percaya kita perlu melakukan kehidupan kita dalam pergumulan, dalam perlombaan hidup kita. Selalu dengan mata tertuju kepada Yesus. Saudara,
Karena Dia adalah gembala kita yang baik. Dia adalah pengharapan kita. Dan Dia sedang memimpin jalan hidup kita. Saudara, di dalam segala aspek hidup kita, saudara, mari kita selalu memohon pimpinan Tuhan. Itulah arti kita memandang kepada Dia. Dia memimpin kita. Dan saudara, kita tahu, pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Dia selalu memimpin di jalan yang benar. Sehingga saudara, kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Saudara, mari, apapun yang kau dan saya alami, baik lancar atau tidak, baik sedang senang atau sedang susah, saudara jangan alihkan matamu daripada Yesus. Dialah yang memimpin iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami, supaya kami sadar pergumulan yang kami hadapi itu adalah perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Supaya kami mengikutinya dan kami mengalami kemenangan dengan mata kami tertuju kepada Yesus. Karena Engkaulah yang menjadi gembala kami, bahkan Engkau memimpin hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.